Summama tarju, summama tumuli barang tarju kang ngarepake sapa sira ing ma min syafaatihi sangking syafaate muslim fil akhirati ing dalem kehidupan akhirat. Kemudian termasuk sesuatu keistimewaan yang dimiliki oleh orang muslim itu adalah kita ingin mengharap kita mendapatkan pertolongan dari saudara kita kelak di akhirat. Bagaimana minta tolong kalau kita nggak kenal? Bagaimana kita minta tolong dengan saudara kalau kita nggak kenal? Bagaimana kita akan minta pertolongan kepada saudara kita di dunia ini aja kita tekan terus? Di dunia tengkar, di akhirat tolong dong, ndak semua kan akhirnya jadi di sana kan masalahnya dendamnya itu lebih tinggi, Pak. Maksudnya dengan orang kafir apalagi itu benar-benar ini. Karena ketika orang muslim itu paling bahagia ketika di surga itu melihat orang kafir, bisa melihat orang kafir di neraka itu, dia alhamdulillah itu paling senang. Itu yang menjadi masalah kita itu kan dikasih nikmat, kita bisa makan. Saya pengen tanya ya, yang sekarang bisa makan tempe nggak bisa alhamdulillah. Itu karena selalu ngeliatin saudaranya, temennya makannya sama daging, sama sapi, daging kambing, nasi padang. Sehingga dengan tempe astagfirullahaladzim, tiap hari tempe mulu. Coba lihat yang lebih sengsara. Itu paling bahagia, alhamdulillah pakai tempe. Teman saya pakai garam aja nggak punya gitu. Ya sama ketika nanti di akhirat, ketika itu kita akan bahagia yang luar biasa. Tuh lihatin orang-orang kafir itu seperti itu. Dia dikepukin, dia diseksa, merasa bahagia, waduh ya Allah selamat. Jadi hampir ya masuk surga itu tingkatan surga yang seberapapun itu pasti nikmat. Karena apa? Karena melihat partnernya melihat musuhnya itu terkapar di neraka. Itu jadi merasanya bahagia, alhamdulillah gitu Mas. Di surga wis tingkatannya semene wis alhamdulillah enggak digebukin kayak dia. Itu kan bahagia banget. Kemudian sesuatu yang dimiliki orang mukmin, satu keistimewaan yaitu kamu mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, di akhirat. Ini ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata bi syafaati rajulin min ummati sapa aktsaru min Rabi'ah wa Mudhar. Masuk surga dengan syafaatnya seseorang dari umatku lebih banyak dari jumlahnya Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Jadi umatnya kanjeng Nabi ini itu nanti ada yang bisa menolong orang, itu jumlahnya ribuan, mungkin jutaan kali ya. Jadi orang satu itu bisa nolong ribuan. Ada yang 1 juta orang ditolong dia semua. Nah kalau kita punya guru-guru yang istimewa itu bihim aja lah, kita seneng aja sama mereka. Siapa tahu di akhirat ya. Kalau kita memang bekalnya kurang ya di akhirat ya. Nek cara wong santri gendolan sarunge lah. Gendolan sarunge. Pak gendolan sarunge jenengan Pak, sarung itu gendoli. Mau pegangan sarungnya. Itu sampai bahasa santri sampai seperti itu kan. Itu karena memang kedudukan guru-guru kita yang mimbatil istimewa itu kan banyak.
Oh, kita secara langsung ketika kita sering ngaji dan menyebut Imam Ghazali itu, saya yakin dan saya pastikan Imam Ghazali kenal kita. Karena ketika kita belajar gini, kita belajar apa? Belajar membaca kitab beliau. Secara otomatis beliau itu dapat kiriman dari ngajinya kita tanpa mengurangi pahala kita. Berarti secara otomatis setiap malam minggu kita itu sebetulnya ngirim pahala ke Imam Ghazali, termasuk guru-guru saya. Secara otomatis itu. Pengen tahu? Hati dulu baru tahu. Itu udah anu Pak. Kalau mesin itu udah apa namanya? Digital. Jadi otomatis, klek. Jadi udah nggak pakai manual, pencet baru kirim. Begitu kita ngaji, klek langsung sudah otomatis. Malaikat yang ribet. Waduh, mau baca ini usah apa kitabnya itu. Oh, malaikatnya duduk ngelilingi kita kan nggak ngijen kitab apa sih dibaca itu. Nggak sampai ke sini. Karena apa? Karena pakai wasilah Al-Ghazali, Al-Fatihah gitu. Oh, Imam Ghazali kita sampai Mas. Malaikatnya langsung cepet kirimnya, gampang. Nah, tapi kalau nggak pakai nggak pakai apa Imam Ghazali gitu, itu kita apa ya malaikatnya. Dekat-dekat sini dibuka. Jadi ada umatnya Rasul yang nanti di akhirat itu bisa mensyafaati sebanyak Bani Tamim dan Mundur. Jadi Bani Robi'ah dan Mundur. Yuqalu rajuli kum ya fulan fashfa. Maka akan dikatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam dikatakan lirajuli kepada seseorang, kum, berdirilah kamu ya fulan wa fulan. Fashfa, berikanlah kamu syafaat. Fayaqumu, maka seorang tadi berdiri. Fayaqumu rajulu, maka seorang tadi berdiri. Fashfa'u, maka mensyafaati, menolong lil qabilati kepada umat, kepada qabilah. Wa li ahlil baiti, dan kepada keluarganya. Wa lil rajuli, dan kepada orang lain, seseorang. Warujula ini, dan kepada dua orang. Terus ngana qadri amanihi, menurut ukuran seberapa banyak amalnya. Jadi amalnya dia sudah bisa masukin surga. Ini sisa berapa nih? Sisanya kebanyakan dikasihkan orang gitu. Makanya kalau semepet-mepetnya, kalau amalnya masih 4, amal jeleknya 5,1%, amal baiknya 49, itu kemungkinan akan cepat. Kan dikasih syafaat dikit aja udah langsung. Apalagi yang apa? Yang sama ya. Kalau yang sama itu lebih cepat lagi. Amal jeleknya sama amal baiknya itu ditimbang enggak goyangan. Itu udah langsung dapat syafaat cepat kalau yang itu. Kan enggak mungkin masuk neraka juga enggak, masuk surga enggak juga mungkin. Pasti dapat syafaat, mesti baik gitu. Maka seminimalnya, maksud saya gitu, seminimalnya usahakan jadi orang itu amalnya seimbang. Itu sudah enggak, jangan ditawar lagi. Kalau mungkin amal baiknya lebih banyak, tapi kalau tidak, imbang aja. Deg-degan di akhirat ya. Tapi nggak mungkin nggak masuk neraka gitu, kalau segitu. Kecuali ada orang datang, kamu dulu nganiaya saya, lain lagi. Inna rajul min ahli jannati yusrifu yaumal qiyamati ala ahli nari fayunatihi rajulun min ahli nari wa yaqulu ya fulan hal ta'rifuni fayaqulu la wallahi ma a'rifuka man anta fayaqulu ana alladhi mararta alladhi fayaqulu ana alladhi mararta bi fid dunya fastaqaitani syurbatam ma'in fasaqaituka qala qad araftu. Singkatnya, ada orang yang ahli surga itu diberikan kemuliaan. Ini satu hadis, diberikan kemuliaan sehingga ahli surga tadi melebihi kemuliaannya dari ahli neraka. Maka kemudian ketika ahli surga sedang jalan, lewatlah ahli neraka. Jadi ahli neraka tadi lewat, fayunadihi rajulun min ahli nar. Maka memanggil kepada orang ahli surga tadi. Ahli neraka memanggil ahli surga. Fayaqulu ya fulan hal ta'rifuni, wahai fulan, kamu kenal saya enggak? Fayaqulu la, tidak. Wallahi ma a'rifuka, sumpah aku enggak kenal kamu. Itu pakai wallahi.
Jadi karena memang nggak tahu. Jadi ahli surga, ahli neraka tadi, kamu kenal saya enggak? Wallahi tidak. Aku nggak kenal kamu. Kamu kenal saya? Tidak. Katanya. Nah, orang tadi ngeten. Fayaqulu anal ladzi mararta bi fid dunya fastaqaitani syurbata ma'in fasaqaituka. Coba ingat-ingat, aku ini dulu yang pernah kau itu pernah lewat di depan rumah saya. Kemudian kamu minta air 1 gelas sama saya, kemudian aku ambilkan air 1 teguk untuk kamu. Syurbata ma'in, 1 tegukan air. Kamu yang dulu pernah aku bawa sesuatu air putih doang, kamu duluan kamu minta dan kamu cuma minta seteguk, tak kasih seteguk, wong aja habis, tinggal 1 teguk doang. Keingetan itu. Oh iya. Iya. Kau lakot ngarah tuh. Oh, bener-bener. Iya. Benar-benar aku kenal kamu sekarang. Aku kenal. Iya, aku ingat. Kamu pernah dulu aku minta air ke kamu 1 teguk itu pas gini-gini waktu di sini nih. Oh iya benar. Fayaqulu ana alladzi marata bi fid dunya fastaqaitani syurbatan ma'in fasaq itu kan qala qad araftu. Qala fashfa'li biha 'inda rabbika. Kalau begitu kamu udah kenal saya, minta tolonglah. Salam kamu sowan ke Allah, mintakan ke Allah agar engkau bisa berikan pertolongan kepada saya. Katanya. Fayas'alullah ta'ala. Di sini fayas'alullah ta'ala. Maka orang tadi bertanya kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala. Wa yaqulu ini asyraftu al ahlin nar fanadani rajulun min ahliya faqala hal ta'rifuni. Ini sowan kepada Allah, kemudian matur ke Allah, ya Allah, engkau itu telah memuliakan saya dibandingkan ahli neraka. Ada seseorang yang ketemu saya tadi, terus dia tanya kepada saya, ceritanya apa adanya orang kepada Allah. Ini tanya kepada saya, kamu kenal saya enggak? Saya jawab tidak. Tapi begitu dia mengingatkan bahwa orang tadi pernah memberi air 1 teguk kepada saya. Maka ya Rabb, saya kesini ini karena saya hanya pingin sesuatu kepada engkau, bahwa bisa enggak seandainya orang yang telah pernah memberi jasa kepada saya 1 teguk air tadi, aku bisa memberikan bantuan kepada dia biar dia masih masuk ke surga. Faqala ana alladzi astaqaitani fid dunya fasaqata fasfa'li inda rabbika fasfa'ani fihi fayashfa'ullahu fihi fayu'maru fihi faqaraja minan nar. Sehingga orang tadi ketika sudah sowan kepada Allah, ya wes. Ya wes, kalau begitu udah. Allah karena sayangnya Allah itu, rahmatnya itu 100, di dunia ini cuma dikasih 1, diturunkan cuma 1 rahmat ini. Allah menciptakan 100 rahmat, yang 1 diturunkan ke dunia ini dari Nabi Adam sampai akhir hayat untuk makhluknya. Ibu nggak tega sama anak, anak nggak tega sama bapak dan lain-lain. Yang 99 nanti dibelekkan di akhirat. Makanya jangan kita gini, usahakan timbul husnudzon kepada Allah bahwa kita itu besok akan selamat. Wes aku itu dosanya banyak, tapi rahmatnya Allah itu yakini bahwa rahmat Allah itu besar. Jadi kalau kita sudah punya usaha dan husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkan. Kan ada cerita nih, satu cerita lagi ya, sedikit aja. Ini ada orang yang dipanggil Allah nih. Di hadis saya Imam An-Nawawi. Butuh Safirah kitabnya. Ketika dipanggil ditimbang, itu amal jeleknya gumlang. Kemudian dia setelah bertemu dengan Allah, sana ke neraka saja. Ini orangnya ke neraka, sudah jauh gitu Pak. Sudah jauh, udah mau nyebur gitu, noleh lagi. Jadi ketika sudah mau nyebur ke neraka, ketika disuruh oleh Allah, ini orang ini masih ngeliatin mengong, bangkit ke belakang lagi. Terus Allah langsung, malaikat, itu suruh kesini lagi tuh.
Udah mau nyebur ke neraka tinggal nyebur doang, kok malah nengok lagi ke sini, ngapain itu? Suruh panggil sini katanya. Setelah dipanggil, ditanya lagi, bulan-bulan kamu kok tadi ketika tak suruh ke neraka, kenapa kamu sudah tinggal satu langkah lagi kamu nyebur, kenapa kamu nengok ke sini? Ya Allah gitu. Aku punya pengharapan, aku nggak punya bayangan bahwa saya di akhirat itu dulu saya ya dikit-dikit saya udah mengenal engkau, udah bersyahadat. Saya tidak membayangkan bahwa saya pengen masuk neraka. Yang saya bayangkan itu engkau itu maha pengasih kok, Allah nggak nyeburin saya ke neraka kok. Kok saya sampai disuruh neraka? Oh ya udah kalau begitu, husnudzon dia bahwa Allah pengen masukkan ke surga. Yang tadinya memang masuk neraka, itu langsung oleh Allah, ya udah udkhulul jannah. Sekarang malaikat ini bawa ke surga aja, nggak usah ke neraka lagi. Itu hanya gara-gara nengok saja. Gara-gara nengok. Itu nengok aja itu Allah sudah tahu. Kenapa itu nengok lagi? Ke belakang sudah tinggal selangkah lagi malah nengok lagi. Tapi nengoknya saja karena dia punya pengharapan husnudzon, punya prasangka baik dengan Allah, akhirnya dimasukkan ke surga. Tapi gini maksud saya, berusaha ngaji yo ngaji, wis salat yo salat. Tapi sepenting husnudzonnya kepada Allah, punya prasangka baik dengan Allah itu sepenting jangan berlebihan sampai punya sifat sombong. Gue ahli surga. Sepenting jangan itu. Husnudzon nama Allah bahwa Allah pengen menyelamatkan kita dari api neraka, tapi jangan sampai melebihi batas husnudzon sehingga punya sifat sombong. Lu yakin? Pak Somad yakin masuk surga? Ya kalau kayak gini terus mati nih keadaan gini ya masuk surga. Ya harus yakin, orang nggak yakin. Terus masuk surga sopo. Dan itu harus punya keyakinan, Pak. Dan punya keyakinan itu timbulkan kita berbuat baik. Kalau kita bisa berbuat baik banyak, itu tak jamin itu akan ketuntun punya keyakinan bahwa Allah nanti sayang kepada kita. Sekarang Allah dengan kita baik-baik saja kok, nggak mungkin nanti di akhirat nggak baik-baik saja kan? Kan sekarang Allah baik-baik saja. Allah kasih nikmat kepada kita. Waktu kita nggak pernah berdoa pengen ngaji, nyatanya sekarang ngaji. Allah sekarang ini sudah terlalu baik dengan kita. Ini gambaran bahwa kemungkinan besar Allah akan baik-baik saja nanti di akhirat dengan kita. Sepenting jangan suul khotimah aja dah. Suul khotimah ya celaka wis. Ya. Jadi harus yakin. Tapi setelah yakin kadang timbulkan takut juga. Yakin lagi timbul takut juga. Jadi biar amalnya selalu pengen nambah terus. Iya. Nah, konen besok kalau di surga ada yang masuk duluan, cari dulu gurunya. Pak Somad ada enggak? Kalau langsung ketemu Pak Somad, alhamdulillah. Ya. Jadi begitu amalnya bisa bagus, bener, pasti ingatkan gurunya. Yang menjadi masalah gurunya ingat jenengan enggak misalnya. Kalau murid pasti ingat guru itu, dia tak pastikan. Enggak ada murid enggak ingat guru, karena bisa amal bener itu kan dari gurunya. Pak Somad kemana dia? Tapi yang menjadi masalah muridnya kebanyakan. Makanya kalau punya guru, muridnya jangan kebanyakan. Ya, itu pasti yang ini nih. Masih bisa tak kenal semua. Ya. Kebanyakan mau bingung ngantrinya. Udah ngantri sama guru banyak triliunan miliaran orang. Aduh, ini belakang sendiri ya. Wah, ngaji sedikit itu alhamdulillah. Kalau dicatat masuk surga kan gampang ya. Syafaatnya jadi gak jauh-jauh ya, enak. Ya, kayak gitu. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا ما ينفعنا ذكرنا ما نسينا اللهم انا نسالك ما علمتنا فاتت الينا عن حاجه اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم بارك فيكم. السلام عليكم ورحمه الله